Salam Lolers. Selamat datang kembali di channel Love or Like. Hari ini saya akan membagikan review mengenai film bergenre supernatural, komedi, fantasi yang ramah bagi anak-anak dan dapat mengingatkan kita sebagai generasi tahun 80-90-an dengan sebuah film yang booming pada saat itu. Film ini juga pernah di-remake di tahun 2016, namun kurang mendapat antusias dari para penonton. Dan di tahun 2021, film ini dibuatkan sequelnya. Dan film ini berjudul Ghostbusters Afterlife. Film ini menceritakan tentang keluarga Kelly. Kelly sendiri merupakan orang tua tunggal dari putra dan putri yang bernama Trevor dan Phoebe. Kelly sendiri sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat membayar uang sewa rumahnya dan terpaksa harus keluar dari rumahnya karena rumahnya disegel. Untungnya Kelly mendapatkan warisan dari ayahnya yang sebenarnya tidak Kelly inginkan, karena ayahnya telah meninggalkan Kelly ketika dia masih kecil. Akhirnya dengan terpaksa Kelly dan putra-putrinya pergi meninggalkan kediamannya menuju ke sebuah kota kecil bernama Summerville di Oklahoma untuk tinggal di rumah warisan. Sesampainya di lokasi, ternyata rumah tersebut merupakan rumah tua yang berada di tengah-tengah lahan kosong yang tidak bertetangga. Dan setelah sampai di dalam rumah tersebut, tiba-tiba terjadi gempa kecil. Setelah gempa selesai, Phoebe menemukan sebuah alat pendeteksi hantu yang berada di bawah sofa tua, tapi belum mengetahui alat apakah itu. Akhirnya Kelly memutuskan untuk memulai hidup baru di kota itu. Di kota tersebut, ternyata semua orang mengenal ayah dari Kelly. Namun mereka menganggap ayah dari Kelly adalah orang yang aneh, yang membeli lahan luas tanpa menanam satupun tanaman dan dibiarkan kosong. Kelly yang mendengar hal itu hanya tersenyum dan membenarkan bahwa ayahnya adalah orang yang aneh. Kemudian Kelly menyuruh anak-anaknya untuk membaur dan mencari teman agar mereka bisa bersosialisasi. Trevor berusaha untuk melamar kerja di sebuah tempat makan bernama Burger Sinner, dikarenakan dia tertarik dengan seorang gadis yang bernama Lucky dan mendapatkan beberapa teman dari tempat kerja tersebut. Di hari berikutnya, Kelly mengantarkan Phoebe di sekolah barunya dan akhirnya bertemu dengan seorang guru yang mengajar di tempat tersebut yang bernama Gruberson. Guru sains yang tertarik dan mempelajari mengenai fenomena gempa yang sering terjadi di kota itu. Setelah ngobrol singkat dengan Kelly, Gruberson masuk ke kelas yang kebetulan Phoebe juga sebagai muridnya. Gruberson memutarkan sebuah video agar dapat ditonton oleh murid-muridnya. Namun, Phoebe sendiri tidak tertarik dengan video tersebut. Phoebe lebih tertarik dengan sains, dan memang Phoebe merupakan anak yang cerdas dalam bidang sains. Hal itu membuat Phoebe bosan di dalam kelas. Di tengah-tengah rasa bosan tersebut, untungnya tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang bernama Podcast, yang dengan style dan gaya podcastnya, serta tertarik dengan hal-hal berbau misteri, mengajak ngobrol Phoebe. Walaupun mereka benar-benar mempunyai karakter yang berbeda, ternyata mereka bisa akrab dan menjadi teman. Setelah pulang sekolah, Podcast mengajak Phoebe ke tempat bekas penambangan yang sudah lama ditinggalkan karena mitosnya ada fenomena gaib yang terjadi di sana. Sesampainya di sana, Phoebe bukannya takut, malahan dia kagum akan keindahan tempat tersebut. Malam harinya, Phoebe tiba-tiba mengalami hal gaib, seolah-olah dia mendapat petunjuk melalui alat pendeteksi hantu. Phoebe diarahkan menuju sebuah sofa tua
yang ternyata di bawah sofa tersebut ada sebuah teka-teki yang harus dipecahkan. Karena Phoebe termasuk cerdas, dia dapat memecahkan teka-teki tersebut dan menemukan alat perangkap hantu. Keesokan harinya, Phoebe dan Podcast berusaha membuka alat perangkap tersebut di ruang kelas. Gruberson yang melihat hal itu ikut penasaran, hingga membantu Phoebe dan Podcast membuka alat tersebut. Namun, ketika mereka berhasil membuka alat tersebut, mereka malah melepaskan Zul, makhluk yang menjaga Gooser. Sesampainya di rumah, Phoebe menggunakan kembali alat mendeteksi hantu yang mengarahkannya ke ruang bawah tanah, yang dulunya dipakai oleh kakeknya sebagai tempat kerjanya. Di sanalah akhirnya Phoebe mengetahui bahwa kakeknya adalah Egon Spengler, salah satu anggota dari Ghostbusters. Di sanalah awal mula Phoebe menjadi Ghostbuster Junior. Phoebe memperbaiki alat-alat berdasarkan tuntunan dari kakeknya melalui lampu. Bersama dengan Podcast, Phoebe menjalankan misi pertamanya ketika secara tidak sengaja bertemu dengan hantu yang bernama Mancher atau pengunyah. Phoebe yang berusaha mengejar Mancher secara tidak sengaja bertemu dengan Trevor, kakaknya yang sedang mengendarai mobil peninggalan kakeknya. Dan akhirnya mereka bertiga mengejar Mancher. Bisakah mereka menangkap Mancher? Dan ada berapakah Zul yang menjaga Gooser? Siapakah sebenarnya Gooser? Berhasilkah Gooser dibebaskan oleh Zul? Dan apakah benar Egon Spengler adalah ayah dan teman yang tega meninggalkan anak dan teman-temannya demi obsesi pribadinya? Kalian harus tonton film Ghostbusters Afterlife untuk menemukan semua jawaban itu. Jangan lupa belanjalah snack dan minuman favorit kalian sebelum menonton film ini. Film ini menurut saya merupakan film yang bagus, karena selain efeknya yang jauh lebih bagus dari film pertamanya di tahun 84, cerita dari film ini sendiri juga masih berhubungan dengan film Ghostbusters original tahun 84, di mana musuh mereka, yaitu Gooser, ingin melakukan epic comeback di tahun 2021 untuk melanjutkan misinya, yaitu menghancurkan dunia. Epic comeback. Mirip di turnamen apa ya? Peran yang dimainkan oleh Paul Rudd sebagai Gruberson dengan komedinya juga mengingatkan saya dengan aksen-aksen komedi film-film Paul Rudd yang lain, seperti The Ant-Man, Avenger, dan lain-lain, dengan cara bicara yang cepat dan juga ekspresi yang kocak. Ini merupakan salah satu kelebihan dari film ini. Kelebihan yang lain juga munculnya Logan Kim, pemeran Podcast, yang mencuri perhatian saya. Mimik wajah, akting, dan cara bicaranya sebagai seorang podcaster patut diacungi jempol. Karakter ekspresif yang mampu mengisi dan mendampingi McKenna Grace, pemeran Phoebe yang tertutup, raut wajah datar, serta cerdas, dengan candaan yang bisa dibilang garing, yang hanya mampu dimengerti oleh Podcast, membuat mereka berdua menjadi pasangan pemburu hantu junior yang kompak. Akting dari McKenna Grace dan Logan Kim menjadi yang terbaik di film ini. Mereka benar-benar berbakat. Film ini juga merubah pandangan saya yang awalnya agak sedikit underestimate terhadap film ini, karena saya suka dengan Ghostbusters original tahun 84 dan 89. Namun ketika melihat pemerannya berganti di Ghostbusters 2016 dan memang kurang berhasil dalam eksekusi, membuat pandangan saya terhadap film ini apakah layak untuk ditonton? Setelah saya melihat film ini, barulah pandangan saya berubah. Film ini menyajikan kesegaran yang baru, namun tidak keluar dari konsep Ghostbusters original. Hal ini membuat saya berkata dalam hati, inilah film Ghostbusters yang sebenarnya. Film ini juga menyajikan adegan yang mengharukan, karena di pertempuran terakhir, Dr. Peter Venkman, Ray Stantz, dan Winston Zeddemore
hadir untuk membantu Kelly, Phoebe, Trevor, Podcast, dan Lucky. Puncaknya ketika Egon Spengler yang dihadirkan dalam bentuk hologram untuk membantu Phoebe membuat saya tanpa sadar meneteskan air mata. Tetapi kehadiran hologram Egon sama sekali tidak ada dialog, hanya mimik dan gestur yang diperlihatkan. Hal ini membuat saya bertanya-tanya kenapa tidak ada dialog, sehingga Egon dapat menjelaskan alasannya meninggalkan anak dan teman-temannya. Hal itu akhirnya terjawab ketika muncul tulisan For Harold di akhir-akhir film. Ternyata film ini untuk mengenang dan sekaligus mengucapkan perpisahan untuk Harold Alan Ramis yang meninggal di tahun 2014. Film ini juga menyajikan adegan post dan mid credit. Jadi buat kalian yang menonton film ini jangan lupa untuk tetap menunggu hingga layar benar-benar gelap, daripada kalian kelewatan adegan post dan mid creditnya. Sedikit kelemahan mengenai film ini menurut saya adalah porsi dari Trevor, Lucky, serta Gruberson yang terlalu sedikit, sehingga mereka hanya tampak sebagai pemeran pembantu di film ini. Padahal Gruberson, Lucky, dan Trevor tampak di barisan terdepan di poster Ghostbusters Afterlife. Overall, I love this movie. Bagi yang belum nonton, segeralah tonton film ini dan tulis di kolom komentar mengenai hal-hal yang kalian suka dari film ini ataupun yang tidak kalian suka. Siapa tahu pendapat kita berbeda, dan pasti berbeda kali ya. Akhir kata, jaga selalu protokol kesehatan dan hasta la vista guys.